Bagi pemirsa tur di Jawa yang menyukai pesona keindahan museum, maka Museum Ulen Sentalu menjadi pilihan yang tepat bagi pemirsa pecinta tur di Jawa. Kali ini tur di Jawa akan membawa Anda menyusuri keindahan warisan budaya seperti perjalanan sejarah Kerajaan Mataram Islam, terutama figur putri-putri keraton, serta ragam batik yang cenderung rentan untuk pudar dan punah. Mari saksikan liputannya. Banyak orang mengatakan kecantikan perempuan meliputi dua ruang, yaitu inner beauty dan outer beauty. Tak jarang pula banyak perempuan yang hanya menonjolkan outer beauty mereka. Nah, bagaimana dengan putri keraton? Apakah mereka mampu menonjolkan keduanya? Saya Iwana Nur Marifat akan menemani Anda di acara Tur di Java kali ini. Sekarang saya sudah berada di Museum Ulen Sentalu yang cukup tergolong unik pemirsa. Nah, di sini tidak hanya suasananya yang enak, indah, tenang, tapi kita juga akan melihat apa yang ada di dalamnya, yang seperti orang bilang di dalamnya itu menyingkap sejarah tentang kebudayaan dinasti Mataram. Sejuknya hawa pegunungan dan rimbunnya pepohonan yang tertata dengan apik langsung menyambut saya begitu saya memasuki areal Ulen Sentalu. Nuansa asri dan natural ini dipertahankan jauh sebelum museum ini berdiri. Maklum saja, pada awalnya tempat ini merupakan kawasan hutan pinus. Agar pengunjung dapat lebih nyaman dan mengerti mengenai museum ini, maka disediakan guide yang bisa menjadi pemandu Anda selama kunjungan. Sebelum saya mengajak Anda berkeliling museum, ada dua areal yang luas dengan banyak hal menarik, yaitu ruang Gua Selogiri dan Kampung Kambang. Pemirsa, saat saya memasuki museum ini sangat terasa bagaimana uniknya museum ini. Nah, ternyata museum ini memang dibangun dengan konsep yang unik pula pemirsa, yaitu dengan konsep in the field arsitektur konsep. Bagaimana sih konsep tersebut? Nah, di sini itu suasananya nature banget pemirsa. Di sini masih banyak pohon-pohon yang besar-besar, jadi kesannya alami banget. Nah, jadi museum ini pun dibangun menurut kontur aslinya. Nah, kontur aslinya itu dulu di sini tuh hutan pemirsa. Jadi wajar kalau di sini dibangunnya juga menurut kontur aslinya yang seperti hutan. Nah, tapi tidak hanya itu, kita tidak cuman melihat luarnya saja, kita akan melihat bagaimana dalamnya museum ini yang menyimpan banyak kebudayaan dinasti Mataram. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap ikuti saya di Tur di Java. Museum Ulen Sentalu mulai dirintis pembangunannya pada tahun 1994, lalu selesai dan diresmikan pada tanggal 1 Maret 1997. Museum Ulen Sentalu ini dikelola oleh Yayasan Ulating Blencong, yaitu sebuah yayasan swasta yang dekat dengan Trah Kraton yang sangat peduli terhadap seni dan budaya Jawa yang adiluhung. Waduh pemirsa, di sini suasananya asik banget, sangat tenang, jadi ingin menikmati suasananya bentar, nggak apa ya pemirsa. Oh iya pemirsa, di sini itu ada kolam teratai pemirsa, dan kalau saya dengar-dengar itu zaman dulu konsep klasik bunga teratai itu sangat penting pemirsa, karena menyimbolkan suatu kehidupan dan kesucian. Nah, nanti di dalam kita akan melihat-lihat arca dewa yang dimana dewa tersebut duduk di atas teratai. Nah, jadi teratai itu melambangkan dewa juga pemirsa. Nah, itu cerita teratai zaman dulu pemirsa. Sini asik banget pemirsa, teduh, tenang, adem juga. Nah, ini
kayaknya udah cukup ya duduk-duduk di sini menikmati suasana. Nah, tetap ikutin saya. Kita akan lihat-lihat dalamnya kayak apa. Selamat siang. Nama saya Wiwi, Oh saya iya. pemandu. Saya Yuan. Ini kita mau ke Gua Selogiri, pemirsa. Saat ini saya akan masuki Gua Selogiri. Ini terbuat dari batu-batu gunung ya. Asli batu-batunya dari Gunung Merapi. Pemirsa, ini terletak di bawah tanah. Nah, ikuti saya, pemirsa. Ini dibangun mulai tahun 1990. Konsep arsitektur. Jadi menyesuaikan dengan kontur tanah. Jadi kalau misalnya ada pohon ya diusahakan nggak menebang, tapi belok. Kalau harus turun ya dibuat endak-endakan. Oh turun gitu ya. Iya. Dan memang si arsiteknya pun menggunakan material yang bahan alam ya. Merapi. Iya ya. Jadi ini memang asli. Dari Gunung Merapi. Asli pemirsa. Ini ruangan apa Mbak? Ini ruang lobby. Nah, dari sinilah kita mulai menguak kekayaan kebudayaan dinasti Mataram. Oh gitu ya. Yang sekarang jadi Jogja dan Solo. Dulunya kan satu Mataram. Iya. Pertama kali di Kota Gede Jogja. Kemudian tahun 1755 pecah jadi dua dulu, Solo Jogja. 2 tahun kemudian Solo pecah menjadi Pakubuwono. Pemirsa, putri-putri keraton ini tak hanya keturunan bangsawan semata, namun di sini juga dipaparkan bagaimana peranan dan sumbangsih mereka terhadap dunia di sekitar mereka. Salah satunya adalah cerita mengenai BRAY Partini Jayadiningrat, nenek Dimas J, yang ternyata merupakan seorang penulis novel wanita terkenal di zamannya. Solo, Jakarta. Salah satu karya beliau yang tetap dikenang hingga kini adalah Ande Ande Lumut. Oh Denok. Denok itu bangsawan atau orang biasa? Mirsa, ini lukisan Denok. Denok itu sebutan untuk perempuan ya, untuk anak-anak perempuan, masih anak-anak perempuan, sebutan orang Jawa pada anak perempuan yang orang biasa, bukan bangsawan. Nih, lukisannya bagus juga ya, lukisannya. Foto-foto tahun 1890. 1890 udah ada foto kayak gini. Waduh, keren banget ya pemirsa. ini fotografernya ya bebas Kasian Sevas itu orang Jawa. orang Jawa. Oh, nah pemirsa, foto ini jujur keren banget pemirsa, dan fotografernya itu bernama Kasian Sevas yang dia orang asli Indonesia tapi diangkat oleh orang Belanda ya, diangkat anak oleh orang Belanda dan termasuk fotografer pertama di Indonesia. Ini Di sini foto-fotonya dipamerkan bagus, karya-karya lukis dokumentasi dari tokoh-tokoh Mataram, terutama putri keraton, ini juga yang ya, orang mampu zaman mewakili dulu ya. figur 4 keraton dari dinasti Gitu ya. Mataram. Fotografernya yang mengarahkan. Ternyata zaman dulu udah gaul juga pemirsa. Itu ada lukisan Raden Ayu Nurul Maliki. Raden Ayu Nurul Maliki. Ya, itu cucunya Sultan Hamengkubuwono. Dia seorang penari yang juga dari sini menjadi duta tari. Itu tarinya pas di situ namanya tari Menak. Ciptaannya Sultan Hamengkubuwono IX. Oh, namanya tari menak tapi dibikinnya oleh Cipta oleh Sultan Hamengkubuwono IX ya, sedangkan beliau cucunya Hamengkubuwono ke-8 ya. Oh, itu satu lukisan dikerjakan oleh rame-rame gitu atau satu orang ngelukis satu yang ngelukis lainnya gitu, atau satu lukisan memang dikerjakan bareng? Oh, satu lukisan 3 orang ya. Lens
blencong sejatining tataran sejatine tataran lumaku. artinya lampu blencong itu sebagai penerangan manusia. Lampu blencong itu Blencong itu lampu lumayan. lampu untuk wayang. Ini diresmikan 1 Maret 1991. Walau bernuansa kastil, tapi aroma harum bunga ceplok piring yang menyergap begitu saya memasuki ruangan akan mengembalikan imajinasi saya ke zaman kerajaan Jawa klasik. Dibukanya Ulen Sentalu ya. Bentar Mbak, ini dari tadi tuh bau cium. Coba cari. Wangi nih Mbaknya ya. Wangi pemirsa. Apa ya? Ini bau apa sih Mbak? Wangi-wangi gitu. Oh ini. Boleh diangkat ya Mbak ya? Ini pemirsa. Pantes dari tadi tuh saya masuk ruangan ini pemirsa sebenarnya tuh baunya enak banget ya, tapi aromaterapi apa ya atau mbaknya gitu, ternyata bunga apa sih Mbak? Itu ada bunga mawar, melati, Ceplok piring. Oh ini baunya kayaknya bukan deh, kalau mawar melati kayak nggak kayak gini. Ceplok piring pasti ya. Iya. Sangat terasa nih bau ruangan ini, yang wangi ini ternyata bau dari bunga ceplok piring. Pemirsa, bukan ceplok telur tapi ceplok piring. Enak ya wanginya Mbak. Ruang Gua Selogiri adalah sebuah ruangan bawah tanah dengan arsitektural bergaya Jawa Eropa. Sesuai dengan namanya, Gua Selogiri merupakan sebuah lorong panjang bawah tanah. Bentuknya mirip perpaduan antara sumur gumuling Taman Sari dengan gaya kastil Eropa. Klasik banget ya. Pemirsa Tour di Java, asal-usul nama Ulen Sentalu merupakan akronim dari Ulating Blencong Sejatine Tataraning Lumaku, yang artinya adalah nyala lampu blencong sebagai bentuk manusia dalam langkah meniti kehidupan. Filosofi tersebut diambil dari lampu minyak yang dipergunakan dalam pertunjukan wayang kulit, yaitu blencong. Blencong ini merupakan cahaya yang selalu bergerak dalam pertunjukan wayang. Diibaratkan sebagai mentari yang menyinari jagat raya, dan manusia harus bergerak untuk menjalani kehidupan. Pemirsa Tour di Java, Museum Ulen Sentalu berusaha mengungkapkan proses peradaban dengan menampilkan karya-karya yang mampu membuka celah untuk memasuki proses peradaban, sehingga dapat menjelajah waktu dan ruang dari zaman Mataram Islam bahkan sampai mundur ke belakang ke era klasik. Habis ini kita ke mana Mbak? Ke Kampung Kambang. Kampung Kambang. Oh namanya Kampung Kambang kenapa? Kampung di atas air. Oh, Karena di bawahnya kolam ya, semacam kolam. Kalau tadi kan kita udah ke ruang bawah tanah yang sesuai dengan induk-induk arsitektur konsep tadi. Iya. Ini Kampung Kambang ini juga disesuaikan dengan tadi induk-induk konsep arsitektur konsep. oh ya arsitektur. Iya. Susah namanya ya Mbak. Gitu. Nanti ada ruangan-ruangan yang di atas air. Kalau zaman klasik dulu itu kan air dianggap sangat penting. Filosofinya ya kayak gitu ya. Kan ada, kalau menurut zaman klasik, zaman Hindu itu ada 5 unsur yang ada di dunia ini yang sangat dianggap penting. Salah satunya air. Air. Dan 5 ada tanah, air, kemudian udara, api, roh. Roh. Oh, roh juga tuh. Iya, itu 5 unsur yang ada pada zaman klasik, dipercaya pada zaman Hindu.
tadi di sana juga ada air juga ya. Itu filosofinya gimana tuh? Air kan unsur kehidupan. Iya, atau apa? Di sana juga ada bunga teratainya atau? Kalau sini nggak ada. Nggak ada. Airnya ada. Airnya dulu. Soalnya kalau nggak ada air juga bunga teratai nggak bisa hidup ya. Iya. Kita langsung aja Mbak ke kampung Kambang Iya. Aja. Iya. Aku mau lihat-lihat Mbak. Lalu, dari Gua Selogiri, saya menuju ke Kampung Kambang. Kampung Kambang merupakan beberapa bangunan yang dibangun di atas kolam besar. Seolah-olah kita sedang berjalan di atas permukaan air. Ruang pertama dari Kampung Kambang adalah Balai Sekar Kedaton yang dipersembahkan untuk Gusti Raden Ayu Gus Sapariam yang lebih akrab disapa Tineke. Dahulu, Tineke sempat memiliki kisah cinta yang tidak direstui dan ruangan ini menjadi saksi bisu betapa kawan-kawan Tineke selalu memberikan dukungan kepadanya. Melalui surat-surat yang pernah dikirimkan dalam kurun waktu 1939 hingga 1947. Seluruh surat itu masih dalam kondisi yang baik, sehingga Anda tidak akan menemui kesulitan untuk membacanya. Selain sudah ada salinan dan terjemahan ke beberapa bahasa, umumnya semua surat dilampiri dengan foto si pengirim dan isi surat cenderung berbentuk puisi. Ruang berikutnya yang saya kunjungi bernama Ruang Pais Ageng Yogyakarta. Ruang ini menampung kain batik dengan motif yang cocok untuk acara perkawinan. Beberapa motif adalah Sido Asih, Sido Mukti, Sido Derajat, dan motif lain bernama Awal Sido yang mesti dikenakan pasangan agar hidupnya bahagia. Ruang Forsten Landen Batik atau Ruang Batik Jogja Solo menampung sejumlah koleksi batik khas Yogyakarta dan Solo. Salah satu motif batik yang legendaris adalah batik motif bintang yang dibuat oleh seorang permaisuri Kraton Surakarta. Di ruang batik pesisiran atau batik yang berkembang di wilayah pesisir seperti Cirebon dan Indramayu, Anda akan menjumpai beberapa motif batik dan kain kebaya bordir yang unik. Nah, pemirsa, ini adalah puncaknya ya Mbak ya. Istilahnya gongnya ini, kalau menurut saya paling suka ruangan ini ya. Saya paling suka ruangan ini, namanya ruangan Gusti Nurul, ya, putri dambaan yang tadi udah diceritakan. Dia itu adalah putri tercantik di eranya ya. Waktu zaman itu dia tuh paling cantik ya, tercantik. Dia sudah berpikiran modern. Sudah berpikiran modern pada era itu, waktu itu ya. Menolak poligami salah satunya pemirsa. Ini dari bayinya pemirsa. Lucu ya bayinya ya. Ruang Putri Dambaan yang menjadi penghujung penjelajahan saya di Museum Ulen Sentalu ini akan memberikan gambaran pada Anda tentang sosok Putri Nurul Kusumawardhani, seorang putri keraton yang hobi berkuda, tenis, dan renang. Putri yang sempat dilamar Presiden Soekarno dan Hamengkubuwono ke-9 ini menjadi salah satu
wanita yang menonjol di kalangan keraton karena pandai menari dan menolak poligami. Nah, pemirsa, setelah berkeliling di Museum Ulen Sentalu, Anda akan dijamu dengan Kusmayana Drink, yaitu minuman istimewa resep Putri Kusmayana. Oh, saya jadi lupakan, sekarang ini saya udah di Balai Pudak Mekar. Nah, ini tempat minum-minum setelah muter-muter touring, kita selalu disuguhi seperti ini. Segar banget pemirsa, rasanya udaranya dingin, sejuk, dan kita duduk-duduk di sini santai setelah touring minum segelas minuman jahe ini. Enak sekali rasanya. Nah, dan kemana-mana pemirsa, karena habis ini kita masih ke art shop. Setelah saya menikmati Kusmayana Drink, saya akan memasuki art shop yang menjual beragam souvenir serba batik, mulai dari topeng, baju, kaos, dan perhiasan batik kayu. Makasih ya, Mbak. Bisa, saya beli. Saya beli tadi, saya di dalam beli batik bagus-bagus banget. Nah, jadi tetap ikutin saya habis ini mau ke Arca, tempat Arca gitulah, nanti kita langsung lihat aja. Nah, pemirsa, tur di Java, selain bangunan fisik, areal Museum Ulen Sentalu ini didominasi oleh hutan alami dan bagian-bagian taman menonjolkan atmosfer pegunungan. Pada bagian-bagian tertentu, terdapat patung-patung yang menjadi museum outdoor. Sekarang, saya akan memasuki ruang budaya yang memamerkan budaya Mataram yang tertuang dalam lukisan, yaitu Bedaya Ketawang.
Pais Ageng Pengantin Kesultanan Yogyakarta, dan para Raja Besar Mataram. Di dalam areal Museum Ulun Sentalu, sebagai objek wisata budaya dan alam, tak terelakkan harus dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya, seperti restoran. Di areal taman terdapat suatu restoran bertaraf internasional dengan nama restoran Beukenhof. Salah satu sarana pendukung di sini yang membedakan Museum Ulun Sentalu adalah restonya, pemirsa. Nah, resto di sini namanya Beukenhof. Nah, saya jadi tertarik buat mencoba restonya sini karena hari udah mulai siang, dan jadi saya udah bener-bener saya pengen nyoba restonya kayak apa. Ikutin saya, pemirsa. Nama Beukenhof diambil dari bahasa Belanda yang berarti bangunan yang dikelilingi pohon-pohon dengan konsep integral bangunan tetangga museum. Bangunan restoran ini memang berdiri di antara pohon-pohon dan dirancang dengan gaya arsitektural kolonial. Wah, pemirsa, nggak nyangka banget ya. Di sini tuh restorannya eksklusif banget karena memang dibangun dengan arsitektur kolonial. Kesan banget kalau tempatnya zaman dulu banget ya, zaman kolonial. Nah, pemirsa, itu tadi serangkaian Tour de Java kita ke Museum Ulun Sentalu kali ini. Dan ternyata Museum Ulun Sentalu memberikan bukti bahwa di samping para siang cantik, para putri keraton juga mampu menonjolkan pemikiran dan karya yang merupakan inner beauty mereka. Nah, museum ini juga memberikan contoh bahwa tidak semua museum memberikan atau menyuguhkan keusangan, pemirsa. Nah, museum ini memberikan suatu sensasi waktu yang terbekukan. Nah, pemirsa, sekian Tour de Java kali ini. Saya Yuwana Nur Marifat. Sampai jumpa di Tour de Java berikutnya. Nah, pemirsa, menarik bukan Museum Ulun Sentalu ini? Jika Anda memiliki rencana untuk melewatkan weekend dengan mengunjungi Museum Ulun Sentalu, Anda bisa mengunjungi Museum Asri dan Klasik ini setiap hari Selasa sampai hari Minggu, pukul 9 pagi sampai setengah 4 sore. Sampai jumpa di Tour de Java episode yang akan datang.